Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap dalam keadaan sehat. Jangan copot masker saudara sembarangan. Terus dipakai agar saudara terlindungi dan melindungi orang lain. Dan kiranya Tuhan terus memberkati. Ya, salah satu fenomena pada saat pandemi ini adalah banyaknya angka perceraian. Dan itu sangat memprihatinkan. Beberapa berita kita bisa ikuti angka perceraian di Dukcapil itu sangat tinggi, yang mendaftarkan diri perceraian itu sangat tinggi dengan berbagai alasan, dan alasan ekonomi kelihatannya mendominasi. Kelihatannya begitu buruknya ya keadaan ekonomi ini membuat beberapa pasangan betul-betul menyerah. Bukan saling kuat berpegangan, tapi malah bercerai, berpisah. Mungkin karena lelah untuk berjuang. Kekristenan tetap menolak perceraian. Sampai kapanpun kita tidak menyetujui terjadinya perceraian, walaupun itu bisa terjadi di kalangan orang Kristiani. Karena memang prinsip pernikahan Kristiani kan satu kali untuk selamanya. Satu laki-laki untuk satu perempuan. Kemudian satu Tuhan yang disembah. Nah, terkait dengan angka 1. Sekali lagi saudara, satu kali untuk selamanya. Satu laki-laki untuk satu perempuan. Satu Tuhan yang disembah. Nah, jadi artinya berjuang bersama membuat rumah tangga utuh sampai maut memisahkan masih menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen yang berumah tangga. Nah, sehingga memang ada istilah rumah tangga itu sulit, kalau mudah itu rumah makan ya. Nah, jadi memang berbeda sekali perjuangan membangun rumah tangga. Tapi kalau konflik begitu luar biasa, ya bahkan berkelahi seperti kemarin yang saya sampaikan, apa yang harus dilakukan ketika betul-betul buntu dan orang Jawa bilang istilahnya bundet, menguraikannya tidak begitu mudah. Ya, firman Tuhan memberikan salah satu nasihat terkait menyelesaikan persoalan itu yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Apa itu bertarak? Bertarak itu menahan hawa nafsu seksual. Maksudnya daripada kita berpisah lalu akhirnya berzina dengan orang lain, suami dengan perempuan lain, istri dengan laki-laki lain. Nah, salah satunya adalah segeralah kumpul kembali, rujuk kembali. Tapi poinnya bukan hanya pada persoalan itu. Poinnya adalah kembali ke bagaimana firman Tuhan menasehatkan cara kita menyelesaikan sebuah persoalan. Seperti orang yang tenggelam, saudara ya. Orang yang tenggelam perlu mendapatkan nafas ya untuk membuat dia kuat lagi, naik dan berjuang, berjuang keluar dari air kan gitu. Nah, sama ketika rumah tangga begitu rumit, Anda mungkin perlu jeda sejenak untuk mengambil nafas ya, mencari informasi, mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan pertolongan dari seseorang, nasihat dari seseorang, konseling dengan seseorang. Tapi tujuannya adalah untuk bersatu kembali, untuk rujuk kembali, bukan untuk pisah selamanya. Karena itu menjadi fenomena orang Kristen juga. Cerai tidak, tapi kawin lagi. Cerai tidak, tapi berpisah dan nggak pernah kembali. Ya, sama saja dosanya karena tidak mengupayakan perdamaian. Ya, saudara, itu memang tantangan yang tidak mudah. Nah, mari kita taati firman Tuhan ini. Kita bisa sepakat untuk sementara bernafas tadi ya, saling mendoakan, saling mencari tahu bagaimana menyelesaikan persoalannya,
saling mencari sumber kekuatan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan. Jadi ketika berpisah, sepakat itu artinya ada komit bahwa tidak lama lagi kita akan ketemu untuk menyelesaikan masalahnya. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.